Swastiastu, selamat siang. Terima kasih atas kedatangan dari bapak-bapak dan teman-teman semua yang hadir di hari Minggu. Kita mencoba untuk bersilaturahmi sama teman-teman di Bali dalam rangkaian roadshow dari Toko Sablon SPS Jawa Bali. Kita mau lebih mendekatkan diri lagi sama teman-teman. Misi kita itu, kita pengen menjadi andalan di industri screen printing ini, penyedia alat-alat, terus keperluan sablon semuanya. Dan ini toko cabang yang ke-6 di Bali. Ini toko 6 mulai dari tahun yang lalu, dan nggak kerasa ini sudah 1 tahun. Dari Toko Sablon SPS sendiri kita mulai sebetulnya dari tahun 2000, jadi sudah hampir 22 tahun kita fokus di screen printing. Dan ini juga kita dibantu dengan banyak dealer dan reseller-reseller yang tergabung dengan kita untuk lebih memasarkan produk sampai dengan mudah ke tangan konsumen. Produk yang dikeluarkan Toko Sablon SPS nggak semata-mata sebagai barang percobaan, tapi kita melalui step-step research and development, melalui proses QC, melalui proses reviewer. Jadi teman-teman yang menggunakan produk Toko Sablon SPS itu ada jaminan mutunya. Itu yang selalu kita pertahankan selama ini. Sekarang malah setelah kita mencoba menambahkan satu divisi untuk digital. Intinya bukan untuk merubah, tapi kita untuk melengkapi. Kita coba juga penuhi dengan karakter dari tipe produk yang kita keluarkan. Rubber contohnya, kita sediakan yang glossy. Obat aptek kita juga ada 3 macam, khusus memang untuk solvent, prosol, ada khusus untuk water base, protect, atau memang untuk cabut warna yang procas. Kita melihat pasar teman-teman butuhnya di mana, itu yang coba kita penuhi. Tiap produk itu punya karakter yang berbeda. Antara satu produk A dengan satu produk B itu pasti punya kekhususan sendiri. Nah, ini kadang-kadang yang teman-teman tidak pahami bahwa karakter itu bisa menjadikan hasil itu baik atau tidak. Kita maunya semuanya bisa menjadi alternatif, jadi andalan buat teman-teman di produksiannya masing-masing. Kita dalam roadshow ini pun kita mencoba memberikan informasi perihal karakter dari tinta yang kita keluarkan supaya teman-teman bisa paham, supaya teman-teman bisa tahu gitu bahwa produk yang kita keluarkan itu sudah memenuhi syarat untuk produksi. Nggak perlu harus ke toko offline, kita juga merambah ke online. Kita ada di beberapa online store. Kita ngobrol sama Pak Ketua dari Basic Den nih, Pak Arya kesini ke depan deh Pak. Kita ngobrol-ngobrol Pak. Dari Studio SPS Screen Printing Studio. Mungkin di sini para senior yang Pinangboro, Om Swastiastu, semuanya. Beliau untuk nyablon beliau udah berapa tahun dengan sekarang? Hampir sebulan Toko Sablon SPS 21. Aturan saya kebanyakan Bandung sama Jawa Tengah. Dulu online pun susah, kita harus nunggu ekspedisi lah, harus ribut dengan kurir lah. Semenjak ada pilihan seperti Toko Sablon SPS, Toko Sablon ini kan sangat-sangat terbantu lah. Saya tinggal WA, di antara jam 12, jam 10 pun sudah datang. Di Bali banyak malah pelaku sablonnya yang rubber. Nah, apa sih dari teman-teman di sini yang memutuskan tetap di rotary tapi pakai rubber? Main plastisol itu palet harus panas, itu yang banyak sekali dilupakan. Yang teknik dasar, plastisol harus palet panas, rubber harus palet dingin. Untuk mencapai itu kita perlu listrik, tenaga untuk membangkitkan panas. Ada 2 tipe, listrik dan gas. Di luar apapun sebutannya nih, biar yang tidak salah Pak. Untuk manesin tinta nih perlu HPP juga. Listrik nyala itu dihitung juga. Saya kan main di double pin. Kalau saya main full plastisol, kalau full nih dihitung full plastisol, saya hanya bikin meja 12 piece, tapi saya main palet panas. Kalau dia palet panas, otomatis paletnya kan panas di kisar 60-80 derajat. Nah, jadi pemanas kita hanya perlu mencari panas 40 derajat lagi untuk memenuhi kuota panas kering sentuh. Oke. Nah, sharing dari saya, jangan pernah takut beli equip atau peralatan semasa itu masih mendukung kapasitas produksi. Sehari bisa hanya 12 piece, dengan pakai mesin bisa sampai 24 atau 36, kenapa tidak beli? Nyambung dari omongan Pak Arya, kita bikin produk itu sesuai dengan ilmu kimia yang ada. Hanya sekarang mungkin bagian yang di lapangan yang perlu kita kasih edukasi atau informasi perihal proses jalannya Pak Arya.
Nah, di sini kita kedatangan tamu juga dari teman-teman di sini yang terima goodie bag. Itu ada satu bahan kaos yang disupport memang untuk acara roadshow kita dari LS Textile. Pak Steven, selamat siang. Mungkin bisa bergabung ke depan, Pak. Halo, selamat siang semua teman-teman yang di Bali ini. Satu kesempatan yang luar biasa sih Luar buat Bali biasa. ya. Singkat cerita begini, latar belakang saya dari pabrik kain tekstil, tapi kemudian merintis untuk di Bali. Saya lihat juga perkembangannya lumayan. Ya, kita ikut meramaikan lah Pak. Nah, seperti tadi Pak Tommy ada kasih info bahwa kan kain yang di goodie bag itu adalah kain produksi saya, Pak. Itu 30S compact. Dari toko sablon SPS ini, jadi kita gabung di sini untuk sama-sama gitu, Pak. Pelan-pelan, step by step, kita develop lagi item yang mungkin yang lebih ke arah basic yang sering digunakan tiap hari. Jadi 30S, 24S. Warna pun juga kita siapkan warna-warna yang basic. Jadi warna-warna hitam, putih, navy, marun, kuning busuk, hijau botol, seperti itu. Nah, setting kain ini kita juga ada bikin yang roll 7072, ada juga bikin yang setting 42. Dua-duanya kita sediain sih. Harga kain ini kan naiknya banyak banget ya. Bukan cuma kita di Indonesia loh. Ini masalah ini sebenarnya masalah di luar negeri juga sama. Jadi ini terjadi di seluruh dunia. Kita kadang-kadang kita ngeliat, udahlah, customer saya harganya nggak bisa naik nih. Saya beli aja kain yang lebih murah. Itu wajar untuk bisnis. Tapi yang harus kita hitung, yang harus kita perhitungkan juga adalah kita kadang-kadang nyari kain yang lebih murah 3.000, tapi yang paling kita perhatikan adalah hasilnya gimana, sama nggak? Kedua, waktu pengerjaannya. Kalau kain yang lebih murah itu ternyata hasilnya lebih dikit, terus kemudian masalahnya lebih banyak, cacatnya banyak, tapi kemudian banyak yang dicuci susut, atau kalau kemudian melintir. Nah, customer kita komplain. Jadi kadang-kadang harga kain yang murah harus kita perhatikan kualitasnya gimana. Memang yang paling bagus adalah murah dan bagus, tapi sangat jarang. Saat ini memang saya mulai dengan kualitas yang combat. Saya nggak main di carded, Pak. Wah, combat mahal nih, saya mau pakainya yang semi-com. Saya maunya yang soft carded. Nah, beda combat dan carded itu beda material, Pak. Kalau combat itu serat kapasnya itu yang bagus, yang panjang. Pada saat dijadikan benang, dililit begini, itu halus dan karena dia panjang, nggak gampang putus. Kalau carded, serat kapasnya pendek-pendek. Jadi pentingnya di sini adalah kalau kita sudah tahu kualitas di satu tempat dan kita yakin kualitas dia bisa kita pakai, kadang-kadang jangan gampang tergoda dengan toko lain yang menawarkan lebih murah, Pak. Kalau kita jadiin satu ini sablonan ini faktor banyak. Ada faktor kain, ada faktor sablon. Jadi saya bukan maksudnya udah kita tutup mata aja, kalau udah beli sono aja. Enggak. Tapi kita kalau kerja, kita coba hitung seluruhan. Kalau namanya naik, Pak, nggak mungkin di sini naik sendirian. Apa dia punya stok lebih yang lama zaman dulu? Kalau stok kan kita juga mesti lebih hati-hati, Pak. Nah, kalau misalkan stok itu bisa bertahun-tahun, terus begitu kita mau pakai terus kental gitu obatnya, harus pakai thinner lebih banyak atau harus pakai campuran lebih banyak, ini kan juga pengaruh ke kualitas. Kain kalau udah kelamaan juga sama, jadi tepok, gampang lapuk. Ya, ini kurang lebih sih, Pak Tommy. Masalah bruto sama neto itu ada perbedaan, anggaplah 2 kilo. Katakanlah tokonya memang jujur, cuma 26 ya 26. Sekian lama disimpan kadar airnya turun, atau karena ada faktor kecurangan dari toko sebenarnya bukan 26 tapi dia tulis di barcode-nya 26. Itu memang secara perhitungan di kain itu biasanya sekitar 6-8%, Pak. Itu adalah cadangan susut, kurang lebih. Karena sifatnya kain ini pada saat setelah diproduksi, di packing segala macam ya kayak Bapak bilang tadi, ini kan ada masalah penyimpanan, masalah cuaca, humidity. Nah, antara awal dan yang realnya itu biasanya itu range-nya 6%-8%, Pak. Jadi ini bukan kecurangan, bukan gimana, tapi memang pada saat produksi langsung packing dan segala macam itu ada faktor susut kain, Pak. Makanya kalau ngecer selalu lebih mahal, betul, dibanding roll. Karena kalau ngecer ditimbang bener kan, 10 kilo ya ditimbang 10 kilo, terus yang dibayar ya 10 kilo juga kan. Tapi kan ada perbedaan harga antara roll sama ngecer, karena kalau roll kan bruto. Ini silahkan dari Alex Art. Masih ada beberapa gift. Pembelian kain sendiri itu kita lebih diuntungkan beli neto apa bruto? Buat pembeli kain, Ya. buat pembeli kain mendingan itu. Ini nggak semua toko kain akan terbuka seperti ini. Tapi di sisi lain, kita pun sebagai pembeli juga jarang buat kita nimbang. Jadi kalau kita udah merasa nyaman dengan satu kualitas yang kita dapatkan di satu tempat, setialah ke toko itu. Gitu. Tapi yang saya bilang tadi, hitung dulu. Jadi nggak semua yang murah itu baik. Loh. Kadang itu malah menyebabkan kita pusing lebih banyak, pusing lebih lama, modal keluar 2 kali. Ini pengalaman saya beli kain di beberapa tempat itu kan
biasanya itu bukan di timah, tapi pakai meteran. Oh iya. Saya kasih gambaran kasar aja ya. Itu ada rumusnya sebenarnya. Memang kalau kain kaos memang selalu pakai kilo satuannya. Tapi kalau kita hitung pakai meter, itu yang paling tepat sebenarnya, tapi jarang. Jadi ada rumusnya, gramasinya berapa, lebar kainnya berapa, 1 kilo dapat berapa meter lari ya Pak ya, hitungannya meter lari. Jadi sebenarnya, wah ini bukan rahasia toko kain lagi, nanti saya untungnya nggak ada loh Pak, dari mana? Jadi kalau kita mau sebenarnya kualitas kain itu bagus apa enggak, Bapak beli 1 kilo, gelar, dapat panjangnya berapa, ukur berapa meter. Beli lagi dari toko yang sama, kain yang sama, gelar lagi panjang. Kalau dia dapat panjangnya sama, kain ini bagus. Berarti apa? Beratnya konsisten, lebarnya konsisten, karena kita dapat panjangnya konsisten. Antara neto sama bruto biasanya kan, nah kalau si neto itu biasanya ada lubangnya apa Pak? Ada lubangnya atau enggak? Misalkan kan ada lubang kecil. Kalau kita ngomong bruto neto, itu kita bicara mengenai timbangan kan, berat kain. Ya, kalau lubang itu kita berbicara mengenai cacat kain. Nah, ada maksimalan, nggak boleh lebih dari sekian poin. Itu kita masuk sebagai A grade. Kalau misalkan cacatnya banyak, kita masuk ke B grade gitu. Kadang ada satu lubang begini kecil di ujung kain, kadang normal mas. Karena itu pabrik perlu ngecek gramasinya konsisten nggak. Jadi dibolongin. Ibarat sampel ya? Nah, dibolongin. Nah, ini kita untuk ngecek ini gramasinya stabil nggak. Karyanya Dokter Christian Ruster dari Malang. Dokter dari Malang, dan untuk outputnya sendiri di sini kita pakai Simolex untuk frekuensinya di 47, untuk angelnya sendiri ini di 22, dan kita pakai interlock. Dan untuk pemakaian catnya di sini kita pakai cat yang light, untuk harga di kita yang paling ekonomis. Iya. Ekonomis. Dan untuk teman-teman udah nggak perlu penjelasan lagi mungkin. Tinggal bisut aja ya. Tinggal bisut aja. Yuk teman-teman maju ke depan deh. Yang dari Ginimed sendiri itu nggak perlu sampai harus berasap, jadi kita bisa disebut di sini quick dry. Di sini untuk tinta yang light ini tingkat transparannya itu dari di bawah ya guys. Swastiastu, saya Aryo dari Siluet SPS. Selamat ulang tahun buat Kuta Sablon SPS yang ke-1. Semoga tambah laris, tambah besar, dan tambah murah yang pasti. Caranya sangat menarik, kalau bisa sih sering-sering ulang tahunnya, jangan cuma sekali setahun. Dalam artian ya sharing-sharingnya lebih dipersering lah, tuh sharing ilmu, mungkin sharing-sharing pengalaman, biar kita nambah ilmu dan teknik lah di bidang cetak saring, prabakarya. Jangan patah semangat. Sekian dari saya, Om Santi Santi Santi, Om. Cetak saring Indonesia.